warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia sehingga pada bulan Ramadan ini kita bisa berkumpul di ruang kelas guna untuk mendiskusikan pemetaan aset di sekolah kita nantinya. Sholawat beserta salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi kita, yakninya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga dengan kita senantiasa berselawat kepada beliau, kita diberikan syafaat di yaumil akhir nantinya. Amin. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 57 Payakumbuh, yang terhormat Bapak Ketua RT selaku tokoh masyarakat, dan Bapak Ibu Majelis Guru yang kami hormati, perwakilan orang tua atau wali murid dari SD Negeri 57 Payakumbuh yang kami hormati, serta anak-anak ibu dari perwakilan dari teman-temannya yang bisa hadir hari ini. Terima kasih. Baiklah, untuk tidak memperpanjang kata-kata mukadimah, hari ini kita akan melakukan pengelolaan aset yang ada di SD Negeri 57 Payakumbuh. Namun sebelum saya memaparkan, ada baiknya kita dengarkan dulu sepatah kata atau kata pemula dari Bapak Kepala Sekolah. Untuk itu kepada Bapak Kepala Sekolah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita syukur kalau kita ucapkan kepada Allah SWT dan kegiatan ini kita memberikan kesempatan berkumpul di salah satu ruang kelas di Payakumbuh ini dalam rangka nantinya untuk diskusi mengenai pemetaan aset di sekolah kita ini. Jadi salam kita juga berusia kepada ibu kita punya besar yang menjadi persoalan kita dua maka yang mana menjadi kehidupan hidup kita, dan itu mungkin kita contoh juga berlaku beliau. Terhormat Ketua RT yang telah hadir pada hari ini, perwakilan komite, ibu dari perwakilan wali murid yang hadir pada hari ini, ibu majelis guru dan anak-anak kami yang mewakili juga teman-temannya, dan khusus pada Bu Purni yang melaksanakan kegiatan nyata pada modul 3.2 pada program guru bergerak angkatan 9 tahun 2024 yang diawali pada akhir 2023 kemarin, dan berlanjut pada tahun ini, yang insyaallah pada tahun ini juga akan menyelesaikan program pendidikan selama 3 bulan kurang lebih 6 bulan. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas mengenai atau mendiskusikan pemetaan aset sekolah kita, yang mana aset ini dengan tujuan pemetaan itu untuk menutupi atau menambah kekurangan dan melebihkan atau meningkatkan lagi kelebihan yang ada. Jadi dengan aset yang ada kita bisa memetakan dari kekurangan apakah itu secara fisik ataupun non fisiknya. Jadi itu akan berpengaruh kepada hasil pendidikan anak kita. Jadi di paparan akan lebih jelas nanti akan disampaikan oleh Ibu ini, dan kami mengharap kepada Ibu wali murid, anak-anak kami, dan Ibu guru dan Bapak perwakilan dari komite silakan nanti bertanya atau mungkin bagaimana tentang
aset di sekolah kita dan apakah itu berdampak positif ataupun negatif bagi pendidikan anak-anak kita. Yang pastinya semakin banyak aset yang ada di sekolah akan semakin bagus juga hasil pendidikan anak-anak kita. Mungkin itu tidak panjang lebar. Terima kasih banyak ungkapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah menyampaikan beberapa hal kepada kami pada pagi hari ini. Baik, kita lanjutkan. Sebelumnya saya di sini mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui adalah seorang guru di SD Negeri 57 Payakumbuh. Namun pada saat ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, saya mendapat kesempatan untuk mengikuti pendidikan guru penggerak yang diawali pada bulan 6 bulan yang lalu dan ini sudah hampir akhir gitu. Insya Allah di akhir April nanti kami akan berakhir Insya Allah, dan mohon doanya kepada Bapak Ibu dan anak-anak semua kami diberi kelulusan sehingga calonnya itu hilang jadi guru penggerak seperti itu. Nah, baik, seperti yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah tadi bahwa pada hari ini kita akan melakukan pengelolaan aset yang ada di sekolah kita. Mungkin selama ini kita hanya memahami bahwa aset itu hanya yang berupa barang. Contohnya lemari ini merupakan aset, infocus ini merupakan aset. Ternyata setelah kami pelajari, aset itu berupa hidup dan tak hidup. Seperti dalam sebuah ekosistem, maka sekolah ini dianggap sebuah ekosistem yang mana ekosistem itu interaksi antara benda mati dengan benda hidup, abiotik dengan biotik. Nah, di sini faktor biotiknya itu ya kita yang makhluk hidup. Siapa saja? Contohnya ada kepala sekolah, wali murid, komite, siswanya sendiri, serta majelis guru. Kalau yang abiotiknya, contohnya lingkungan sekolah kita, halaman, ruang guru, nah itu merupakan sebuah faktor abiotik yang ada di sekolah kita. Nah, itu merupakan aset yang kita miliki, yang bisa mengembangkan sekolah ini, yang tujuannya adalah kenyamanan dan keberhasilan peserta didik. Nah, untuk itu, sebelum kita lanjutkan, ada perlunya kita tahu apa sih tujuan kita pada hari ini, kegiatan kita. Nah, kegiatan kita hari ini bertujuan untuk agar sekolah kita mampu memaksimalkan sumber daya yang ada untuk membantu proses belajar mengajar di sekolah. Ada proses hidupnya tadi, ada waktu hidupnya, dan ada benda matinya yang saling memberdaya gunakan sehingga dapat membantu proses mengajar di sekolah. Nah, untuk itu kita atau sekolah kita ini sebetulnya mempunyai 7 modal. Apa saja modalnya? Ada modal manusia, modal finansial, modal politik, modal budaya dan agama, modal sosial, modal fisik, dan modal lingkungan alam. Hari ini kita akan teli satu persatu dari 7 modal ini apa saja yang kita miliki. Yang pertama yang harus kita kenal atau kita ketahui adalah modal manusia. Modal manusia ini merupakan sumber daya manusia yang berkualitas. Investasi pada sumber daya manusia ini menjadi sangat penting yang berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan harga diri seseorang. Jadi sebelumnya kami sudah mencoba memetakannya sendiri dan menyampaikannya pada Bapak Ibu hari ini. Nanti kalau seandainya ada kekurangan kami, boleh kita tambahkan. Nah, yang coba kami petakan kemarin, modal manusia yang dimiliki sekolah kita, yang pertama adalah kepala sekolah, yaitu beliau memiliki latar belakang pendidikan S1. Ada guru, di sini gurunya ada beberapa guru kita yang sudah mempunyai sertifikat pendidik dan ada juga yang belum, dan seluruh guru kita memiliki latar belakang pendidikan juga S1. Kemudian ada tenaga pendidikan, tenaga kependidikan
pendidikan. Yang keempat ada peserta didik yang memiliki karakteristik yang berbeda. Ada yang cepat dalam belajarnya, ada yang sedikit lambat dalam belajarnya, ada yang latar belakang orang tuanya kurang mampu, ada yang latar belakang orang tuanya cukup. Itu merupakan aset yang kita miliki. Kemudian ada pengawas sekolah dan juga ada orang tua atau wali murid. Bagaimana cara strategi pemanfaatan modal manusia ini? Nah, yang pertama, kepala sekolah itu sebagai pimpinan, manajer, dan yang bertanggung jawab dan memiliki prestasi. Kemudian guru itu bagaimana cara kita memanfaatkannya sebagai seorang pemimpin pembelajaran di kelas dan memimpin murid pada kegiatan sekolah. Selanjutnya ada tenaga kependidikan. Nah, tenaga kependidikan ini adalah sebagai pendukung administrasi dalam berbagai macam kegiatan sekolah. Peserta didik berkesempatan untuk belajar dengan menggunakan berbagai fasilitas yang ada di sekolah. Selanjutnya adalah orang tua dan komite. Nah, orang tua dan komite ini adalah saling menjembatani. Kalau seandainya orang tua ada keluhan, silakan sampaikan ke komite. Nanti komite akan menyampaikan ke pihak sekolah. Begitupun kalau komite mempunyai sebuah program, nanti komite akan mengumpulkan wali murid dan akan menyampaikan program yang pastinya itu program yang bertujuan untuk memajukan sekolah. Kemudian adalah pengawas. Pengawas selalu melakukan model dan arahan kepada guru dalam pendampingan kegiatan sekolah. Itu pada modal manusia. Yang kedua ada modal sosial. Modal sosial ini dimaknai sebagai investasi yang berdampak pada bagaimana manusia, kelompok, dan organisasi dalam komunitas hidup berdampingan. Contohnya adanya kepemimpinan, kerjasama, saling percaya, dan ada rasa memiliki masa depan yang sama. Nah, apa yang termasuk modal sosial? Kami sudah juga coba petakan. Yang pertama adanya K3S, adanya komunitas KKG, adanya PGRI, adanya kegiatan intra dan ekstrakurikuler, dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan lingkungan. Apa strategi pemanfaatannya? Pertama, guru-guru menjadi anggota PGRI dan KKG. Lalu menjalin kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat atau organisasi sosial kemasyarakatan untuk program kegiatan pada bidang masing-masing. Contohnya saja kita dengan pihak kesehatan itu ada kegiatan periksa gigi, ada program imunisasi. Itu merupakan sebuah modal sosial yang kita miliki. Yang ketiga adalah modal politik. Apa itu modal politik? Modal politik ini dikenal sebagai salah satu aset sekolah yang dapat digunakan untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran. Apa saja yang termasuk modal politik? Seperti kerjasama dengan Pemko, dinas atau instansi, serta partai politik dan anggota DPRD serta yang lain-lain. Itu termasuk modal politik yang kita miliki di sekolah kita. Bagaimana strategi pemanfaatannya? Nah, di sini kami mencoba membuat strategi pemanfaatannya. Yang pertama, meningkatkan kerjasama dan peran pendidikan di sekolah. Contohnya adanya sosialisasi dan penyaluran beasiswa. Kemudian memberikan program Indonesia Pintar. Kemudian adanya dana riset dari anggota dewan yang mungkin bisa kita manfaatkan untuk kemajuan sekolah kita. Untuk modal berikut adanya modal agama dan budaya. Modal agama dan budaya ini merupakan sebuah pemetaan modal budaya dan agama merupakan langkah yang sangat penting untuk
melihat keberadaan kegiatan atau ritual kebudayaan dan keagamaan dalam suatu komunitas, termasuk kelembagaan, tokoh-tokoh penting yang berperan langsung atau tidak langsung di dalamnya. Apa saja modal itu? Pertama, lokasi sekolah kita itu dekat dengan sekolah Surau Bodo, itu kan bilang dekat. Di depannya ada Masjid Amalia. Kemudian adanya tokoh-tokoh adat di sekitar sekolah kita. Seperti ada datu di sekitar sekolah kita, itu merupakan aset yang bisa kita gunakan. Kemudian adanya sekolah kita memiliki lampet. Nah, itu merupakan sebuah modal agama atau budaya yang kita miliki. Bagaimana strategi pemanfaatannya? Yang pertama, membuat program sekolah yang meningkatkan karakter peserta didik yang religius. Kemudian mengadakan pentas seni atau sebuah event dalam bentuk kesenian daerah. Ada lagi membudayakan tarian atau drum band dengan kerjasama dengan pihak swasta. Nah, itu strategi pemanfaatan modal agama dan budaya tadi. Yang kelima adalah modal fisik. Modal fisik ini terdiri dari dua, yaitu adanya bangunan yang bisa kita gunakan untuk kelas atau lokasi untuk melakukan pembelajaran seperti laboratorium, pertemuan atau pelatihan. Kemudian adanya infrastruktur atau sarana prasarana. Apa saja yang kita miliki? Contohnya sudah kami petakan juga, sekolah memiliki gedung sendiri yang sudah bersertifikat. Kemudian memiliki 1 ruang kepala sekolah, 1 ruang guru, 6 ruang kelas, 1 ruang UKS, 1 ruang pustaka, dan 1 musola dan WC. Kemudian memiliki halaman sekolah yang cukup luas. Sarananya kita memiliki beberapa Chromebook, kita memiliki jaringan internet yang sudah pasti ini sangat membantu proses pembelajaran. Seperti sekarang di Kota Payakumbuh itu ada program kelas digital. Nah, ini sangat membantu. Adanya jaringan internet yang kuat di sekolah kita itu sangat membantu terlaksananya program dari dinas pendidikan tersebut. Bagaimana strategi pemanfaatannya? Yang pertama, menciptakan suasana dan lingkungan belajar yang nyaman dan tenang. Kemudian menjadikan sebagai tempat kegiatan intra dan ekstrakurikuler secara maksimal. Setelah itu dapat memfasilitasi berbagai bentuk kegiatan baik secara akademik maupun non akademik, dan menggunakan jaringan internet sebagai sarana belajar ilmu teknologi dengan baik. Seperti yang kami sampaikan. Nah, selanjutnya ada modal lingkungan alam. Modal lingkungan alam ini berupa potensi yang belum diolah dan maupun yang sudah diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup. Apa saja modal lingkungan alam itu? Adanya lokasi sekolah kita yang berada di dekat persawahan dan di dekat ramai penduduk. Di belakangnya ada sawah, di depannya banyak rumah penduduk. Itu sangat membantu. Karena seperti yang kita dengar saat ini, terdengar bunyi-bunyi hewan itu kan rasanya walaupun agak bising, tapi suasana hati kita itu tetap nyaman untuk belajar. Rasanya kita betul-betul sedang berada di desa. Tapi kalau kita lihat ke depan, itu sekolah kita itu dipenuhi oleh rumah-rumah penduduk yang sudah pasti tidak akan membuat sekolah kita ini kesepian. Selanjutnya, lokasi sekolah kita yang dekat dengan jalan raya. Bagaimana cara strategi pemanfaatannya? Tentu lokasi sekolah kita mudah diakses atau dicari oleh siapapun. Kemudian lokasi dekat persawahan ini menjadikan sekolah kita yang cukup sejuk. Jika terjadi adanya angin itu sangat membuat siswa merasakan
komunitas itu adalah sekolah kita yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan dan kegiatan sebuah komunitas. Apa saja yang kita miliki sudah pasti. Yang pastinya yang kita miliki adalah sumber dana BOS. Lalu ada lagi sumber dana yang tidak mengikat. Kemudian strategi pemanfaatannya, kalau untuk dana BOS itu tentu disusun dulu RKS-nya dan mengajukan proposal kepada dinas atau melalui aspirasi anggota dewan. Nah, contohnya di kita ini kan ada beberapa orang yang menjadi anggota dewan. Itu bisa kita manfaatkan sebagai sumber dana mereka dengan cara mengajukan proposal terhadap mereka terlebih dahulu. Dan ini juga termasuk penting bekerja sama dengan alumni dan orang tua dalam mengembangkan kegiatan belajar dan mengajar untuk pengembangan sekolah. Nah, ini sudah kita lakukan. Nah, itulah pemetaan aset yang sudah saya coba petakan. Untuk itu kalau seandainya ada dari Bapak Ibu atau anak-anak Ibu yang Ibu di modal manusia itu masih kurang atau bisa kita tambahkan, itu silakan Bapak Ibu kalau ada rasanya yang kurang bagi aset yang kami tuliskan di depan, boleh Bapak Ibu memberikan pendapat. Atau yang kami tuliskan ini sudah sesuai dengan pendapat Bapak Ibu. Bagaimana? Sudah sesuai atau bagaimana Bapak Ibu? Boleh kalau ada yang mau berpendapat silakan. Ini sudah sesuai bentuknya. Untuk kegiatan masa-masa itu sudah minta orang tua sebagai guru tamu. Sudah memberdayakan aset yang ada. Nah, kalau dari sebelah sana, dari deretan ujung kalau ada pendapat. Benar seperti yang dikatakan Bunda tadi, memang aset yang dari kalau orang tua dari Modal sosial. modal sosial memang sudah sangat banyak membantu untuk sekolah kita ini. Kegiatan apa saja mereka sudah turun ke sekolah, sudah ikut di sekolah. Saya setuju Bu Boni. Tentunya kita bisa memanfaatkan aset yang ada ini untuk manusia. Kemarin ya wali murid kelas 6 sudah memanfaatkan tidak masak saja, melihat lokal, menyediakan yang lain. Termasuk kemarin kita memanfaatkan aset manusianya itu Bapak Polisi kita sebagai narasumber untuk acara tadi. Masih ada lagi Bapak Ibu? Ada satu hal yang perlu kami sampaikan, bahwa dalam pengelolaan aset ini kita berpikir, mungkin selama ini kita berpikir hanya kekurangan, tapi dengan aset yang ada ini bagaimana kita memunculkan kelebihannya. Jangan kita munculkan, oh wali murid kita itu tidak mungkin bisa ikut untuk contohnya kegiatan travel gitu. Tidak mungkin kita mau ikut lomba travel. Jangan kita berpikiran tidak mungkin karena ekonomi kita ini kurang. Jangan seperti itu. Pikirkan kelebihan yang ada dari anak kita, sehingga akan muncul kemajuan-kemajuan yang sangat luar biasa. Kalau kita hanya berpikir kekurangan, itu kita akan stuck di sana. Kita tidak akan pernah maju. Jadi itu pemikiran atau sedikit jangan untuk kita semua. Mari jangan kita coba berpikir melupakan kekurangan, dan yang selalu kita ingat itu kemajuan. Dengan anak ini yang selama ini ternyata dia malas belajar, dia ingin kita ikutkan untuk lomba. Tidak bisa nyodo, ini masa itu saya belajar. Jangan pernah berpikir seperti itu. Dengan kekurangannya itu kita cari apa kelebihannya. Untuk anak ibu, bapak kepala sekolah, dan guru serta orang tua, mari kita ubah pola pikir kita. Kalau kita memang ingin maju, kalau kita terus berpikir kekurangan, kita akan berhenti di titik itu. Kita tidak akan maju walaupun
dahulukan sebuah kelebihan dan kita lupakan semua kekurangan. Insyaallah itu akan membuat kemajuan yang sangat luar biasa. Boleh Bu Koni? Silakan Bu Ben. Terima kasih Bu Koni. Kita bahas sedikit Bu Koni yang saya Bu Koni bilang tadi. Kita berharap sekali wali murid kita ya Bu Koni. Tentunya kemarin juga terasa. Ternyata wali murid kita ini kreatif dari apa yang kita bilang. Jadi jangan ragu untuk menyumbangkan ilmu yang dapat itu dari kemajuan sekolah kita. Tentunya hasil kerajinan di Kabenam itu ide dari bunda-bundanya juga masing-masing. Ada tercipta cetak tisu, ada tercipta tas yang cantik dari wali murid, itu ide dari wali murid. Jadi dalam kegiatan ekstra kita nanti kita berharap sekali wali murid kita ini ikut dalam kegiatan kita. Ya betul Bu Ben. Menyumbang itu tidak selalu dengan uang, bisa dengan tenaga atau pikiran. Sampaikan. Insyaallah kalau memang kita bisa, dan insyaallah bisa demi kemajuan anak kita. Karena apapun program yang kita buat di sekolah itu, semua dampaknya hanya pada anak. Tidak akan menguntungkan pihak lain, tapi semuanya hanya untuk siswa. Seperti itu yang setelah kami pelajari lebih kurang 6 bulan ke belakang. Baik, masih ada Bapak Ibu? Sepertinya kalau diam kami anggap sudah selesai. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Ibu serta anak Ibu yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk hadir di dalam kelas ini. Semoga ini termasuk amal, terlebih kita melakukan kegiatan ini dalam bulan suci